Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas online bersama saya Rizky Muhammad Ramdan. Kali ini kita akan melanjutkan sesi dari materi kita, yaitu tentang CSS. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar dasar dari CSS ya, mulai dari pengenalan, terus definisi, fungsi, sintak dasar CSS, dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video CSS yang part 1, itu silahkan dilihat dulu videonya di atas atau di linknya akan saya taruh di deskripsi. Baik, sekarang kita akan melanjutkan sesi dari CSS kita, yaitu tentang gaya huruf ya, atau font style. Nah, di dalam sebuah CSS itu ada sebuah bahasa yang disebut font size ya, atau font styling atau gaya huruf. Nah, di sini sudah saya rangkumkan ada 5 gaya huruf yang dapat digunakan oleh CSS. Yang pertama itu ada yang namanya font family. Nah, font family ini fungsinya untuk mengatur jenis font yang akan digunakan. Nah, jadi kalian boleh bebas memilih font apa yang akan kalian gunakan nanti di CSS-nya. Itu dengan menggunakan sintak font family ini. Yang kedua ada font size. Nah, font size itu untuk mengatur ukuran font. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur ukuran font sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Nah, itu dengan menggunakan font size. Lalu yang ketiga ada font weight. Font weight ini mengatur ketebalan font. Lalu yang keempat ada font style. Font style ini mengubah font bercetak miring ya. Jadi kalau misalkan di Word itu ada yang namanya Ctrl-I. Nah, itu sama aja di CSS juga dia bisa melakukannya dengan namanya font style. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada line height. Line height ini untuk mengatur spasi antar baris ya. Jadi baris 1, baris 2, dan baris yang lain itu bisa diatur spasinya dengan menggunakan line height. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita langsung contohkan sekarang itu di CSS-nya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat itu untuk membuat sebuah CSS itu ada 2 ya. Ada yang memang di internal atau di satu halaman itu sendiri, atau memang bisa dipisahkan antara bahasa HTML dengan bahasa CSS-nya. Jadi ibaratnya yang HTML biarkan HTML, yang CSS biarkan CSS, seperti itu. Nah, kita akan pilih yang kedua atau yang eksternal ya, atau pisah antara HTML dengan CSS-nya. Nah, misalkan di sini saya akan contohkan, saya membuat sebuah folder. Misalkan di sini saya membuat folder, lalu saya rename dulu foldernya, misalkan belajar CSS. Di sini font seperti ini. Lalu kita buka text editor kita. Nah, di sini saya menggunakan text editornya itu Sublime Text. Lalu yang ini saya tarik, folder yang saya buat, saya tarik lalu saya lepas di dalam layar Sublime Text-nya. Nah, ini ya. Lalu kita akan buat 2 file dengan ekstensi yang berbeda ya, karena kita akan menggunakan atau mengimplementasikan CSS ini di luar HTML. Jadi kita membutuhkan yang namanya file HTML dan file CSS-nya. Yang pertama kita akan buat file HTML-nya. Misalkan di sini file HTML-nya namanya misalkan belajar.html. Lalu Ctrl S ya untuk nge-save filenya. Ini kita save aja langsung. Nah, ini ada satu ya untuk HTML. Lalu kita hapus. Kita klik kanan lagi, new file. Di sini kita namakan untuk CSS-nya belajar.css. Ingat ya, kalau untuk membuat sebuah CSS itu ekstensinya harus .css ya, atau .css ini. Kalau udah kita Ctrl S atau simpan, lalu save. Nah, ini kalau misalkan udah dia menjadi file dengan ekstensi CSS, maka akan otomatis berubah menjadi warna hijau.
Ini hanya berlaku di text editor ya. Entah itu teman-teman bisa menggunakan text editornya Sublime Text, Notepad++, Visual Studio Code, ataupun Dreamweaver, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya itu sudah otomatis berubah menjadi warna hijau seperti ini. Ini kita hapus aja. Nah, sekarang di sini kita akan membuat sebuah struktur dasar dari HTML-nya ya. Kalau di text editor cukup mengetikkan HTML lalu klik tab, maka akan dibuatkan struktur dasar dari HTML-nya. Title-nya atau judulnya kita isikan di sini belajar CSS font. Seperti ini, teman-teman. Lalu di dalam bodinya itu kita kasih dua tampilan. Yang pertama ada H1 atau heading 1. Misalkan di sini hello world. Seperti ini, teman-teman. Lalu yang kedua kita tambahkan P. Kita membuat sebuah paragraf ya, yang isinya kita text default aja. Nah, teman-teman kalau misalkan mau membuat sebuah text default atau misalkan ingin mencoba kata-kata dari tagnya, itu boleh menggunakan text default dari text editornya. Nah, caranya untuk membuat sebuah text default itu teman-teman cukup menuliskan lorem lalu tab. Nah, maka akan dibuatkan text default seperti ini. Ya. Oke, kita save dulu, lalu kita jalankan dulu, open in browser. Nah, ini ya, udah ada dua tampilan, yaitu yang pertama heading 1, yang kedua adalah P ya, atau paragraf. Nah, sekarang kita akan buat CSS-nya. Nah, karena di sini ada dua tag, yang pertama tagnya H1 dan yang kedua ada tag P, maka kita akan modifikasi CSS H1-nya dulu. Caranya seperti ini ya, kalau teman-teman masih ingat, H1 kurawal di enter seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya butuh satu, misalkan di sini color seperti ini, red misalkan. Kalau misalkan ingin mengganti hanya satu aja, satu atribut aja, maka nggak usah di enter ya si kurawalnya, cukup di kiri dan kanan aja, atau pembuka dan penutupnya. Kalau kita simpan lalu kita refresh, nah teman-teman pasti bakalan tidak akan terjadi apa-apa ya, sama seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita belum membuat sebuah link atau yang menghubungkan antara HTML dengan CSS-nya atau CSS dengan HTML-nya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat supaya si HTML dan CSS ini terhubung satu sama lain? Nah, caranya teman-teman bisa di bagian head, di dalam head-nya itu silahkan teman-teman tambahkan link seperti tab. Nah, yang tipenya ini sebetulnya nggak berpengaruh ya. Kita boleh hapus aja, atau misalkan teman-teman boleh didiamkan, boleh. Ref-nya kemana? Nah, ini ref-nya itu karena kita di sini CSS-nya adalah namanya itu belajar.css, maka ref-nya kita harus isikan belajar.css seperti ini. Kalau misalkan file CSS-nya ada di folder lain, misalkan di folder CSS, di dalam folder CSS ada belajar.css, maka teman-teman bisa tambahkan di sini nama foldernya, misalkan foldernya CSS slash, nah gitu ya. Jadi nama folder slash nama filenya belajar CSS. Kalau teman-teman misalkan file CSS-nya ada di folder lain seperti itu, atau misalkan ingin naik ke luar, atau misalkan bukan di dalam folder yang belajar CSS ini, teman-teman bisa gunakan titik-titik slash. Nah, jadi keluar dulu dari folder, terus misalkan namanya apa, atau misalkan ada di folder lain, misalkan tulis dulu foldernya apa, nama folder seperti itu, lalu slash
belajar.css misalkan ya. Nah, untuk slash ini artinya membuka sebuah directory, entah itu direktorinya folder ataupun direktorinya langsung mengarah ke file, seperti itu ya teman-teman. Baik, nah di sini kita sudah membuat supaya si HTML dan CSS ini terhubung dengan menggunakan tag link ya, link rel styleset href-nya ke belajar.css. Coba kita save dulu lalu kita refresh. Nah, maka akan berubah menjadi warna merah. Kenapa menjadi warna merah? Karena di CSS-nya itu H1-nya kita sudah setting color-nya menjadi warna red. Sekali lagi, ingat ya, jadi untuk pewarnaan itu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, harus menggunakan bahasa Inggris. Misalkan saya ganti menjadi blue, seperti ini, lalu saya simpan, lalu saya refresh, maka akan menjadi biru, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan kalau H1-nya kita tambahkan lagi, misalkan kita tambahkan lagi bukan color-nya aja. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita enter aja. Seperti ini ya, kita enter. Atau kita hapus dulu aja deh. Nah, tambahkan kurang wal. Saya perbesar dulu. Lalu enter. Tadi color-nya warna blue ya, misalkan blue. Ingat ya, harus diakhiri dengan titik koma. Lalu misalkan saya tambahkan lagi di sini font family seperti ini ya, propertinya font family misalkan Arial seperti ini. Kita save lalu kita refresh. Nah, maka akan berubah menjadi huruf Arial. Teman-teman bisa dicoba ya, mau Arial, Times New Roman dan lain-lain. Seperti itu. Lalu misalkan kita tambahkan lagi di sini P, atau misalkan kita coba satu-satu ya. Ini kita hapus dulu. Kita coba satu-satu. Yang pertama ada font family. Misalkan font family-nya tadi udah ya di sini font family. Misalkan Arial. Lalu kita tambahkan lagi di sini font size. Font size-nya misalkan 100 px. Nah, untuk size atau ukuran itu kalau misalkan dengan dengan angka itu boleh menggunakan px, atau px itu pixel ya, atau menggunakan persen. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan px, bisa menggunakan persen. Seperti itu, px. Lalu font weight. Kita tambahkan atau kita refresh, kita save dulu, kita refresh ya di sini. Nah, sekarang udah menjadi ukurannya 100 pixel. Lalu kita tambahkan lagi, misalkan di sini font apa nih? Font weight. Misalkan font weight-nya eh, 20 misalkan, atau 50 px. Seperti ini, kita save, kita refresh, atau font style untuk mengubah font bercetak miring. Misalkan kita tambahkan lagi font style seperti ini untuk bercetak miring. Atau teman-teman boleh dicoba ya satu-satu. Kayak misalkan kita buat lagi di sini H1. Misalkan untuk font family, misalkan di sini sans serif atau sans aja.
terus colornya blue seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi di sini P untuk paragrafnya ya. Kita tambahkan misalkan di sini font size misalkan 20 px. Nah, maka akan berubah. Nah, baik, mungkin itu saja materi kali ini mengenai gaya huruf ya, atau font styling. Nanti teman-teman boleh dicoba kelima dari font ini. Itu ada font family, font size, font weight, font style, sama line height. Jadi yang harus teman-teman pahami, kalau misalkan teman-teman membuat sebuah CSS, membuat sebuah file CSS itu di luar file HTML, teman-teman di sini harus tambahkan link dan ref-nya kemana. Nah, ref-nya itu karena di sini namanya belajar.css, maka ini tulisnya belajar.css. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya tentang background image. Bagi teman-teman yang merasa kurang paham atau misalkan mau ditanyakan, silakan tulis aja di kolom komentar atau ditanyakan kepada saya langsung. Itu di WhatsApp boleh ya. Itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.